yang kedua di luarnya. Ya, ini pekerjaan. Plesteran ya. Plester. Kalau di plester kita apa lagi? Aci. Yang terakhir saya pakai cat transparan aja. Kerjaan cat. Ya. Anggap ini pekerjaannya. Kayak gini. Kemudian kalau kita punya ruangan kita bentuknya segi 4. Ya. Anggap ruang kelas kita mau kita pekerjaan dindingnya mau kita buat. Saya tanya ya, silakan dibuka banyak-banyak, silakan boleh siapa yang mau aktif. Ya. Bagaimana urut-urutan pekerjaannya supaya ini bisa jadi? Nixon, bisa bantu Nixon? Urutan pekerjaannya gimana Nixon? Iya Pak. Kita anggap ruang kelasnya ya. A sama C, D dengan B ukurannya sama, ya. Ruang kelas. Cara ngerjakannya gimana? Dari keempat pekerjaan ini. Tambah satu fondasi. Dari fondasi dulu, Pak. Fondasi dulu. Oke, pekerjaan fondasi. Setelah fondasi? Pasangan bata. Pasangan bata. Setelah pasangan bata? Plester. Plester. Setelah plester? Aci cat. Aci cat. Oke ya. Jadi kalau saya pakai ini, saya buat kayak gini. Kalau Nixon katakan kayak gitu tadi ya, ini anggap pekerjaan fondasi ya, kelihatan? Ya, pekerjaan fondasi, kemudian pasangan bata, plester, kemudian saya buat aci lagi, aci, biar kelihatan panjang. Oke, kelihatan? 4 kegiatan ya, 4 kegiatan. Kita lihat di sini ada pekerjaan fondasi, di sini pekerjaan bata, di sini pekerjaan plesteran, acian. Oke, satu lagi setelah diaci dicat, ya, dicat. Waktunya butuh lama nggak kayak gini kalau gini kerjakannya? Lama. Kalau mau cepat gimana caranya? Jadi sebetulnya schedule ini secara nggak langsung menggambarkan strategi kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kita strateginya mau cepat, berarti jadwalnya juga akan berubah. Gitu. Yang tradisional adalah gini, fondasinya selesai, semuanya, baru kerjakan pasangan batanya, setelah batanya selesai, baru plester, plester selesai, baru aci selesai, baru dicat. Ya, anggap di sini 5 hari, 6 hari, 4 hari, 5 hari, 2 hari. Berapa hari waktunya? Cukup panjang kan ya? Oke. Nah sekarang ada yang punya ide untuk mempercepat pekerjaan ini? Sekar, Diajeng? Kalau kamu sebagai apa yang punya rumah, mau ikut gimana caranya Diajeng? Kurang tahu, Pak. Belum tahu. Siapa yang bisa bantu? Anissa? Biar cepat pekerjaannya gimana caranya? Bentuknya segi 4, ruang kelasnya masih ingat? Gimana? Selesaiin fondasi AB, Pak. AB diselesaikan, oke. Terus? Terus pas ngerjain fondasi DC itu AB-nya udah dipasang bata. Oke. Berarti overlapping ya? Iya. Overlapping. Oke, bagus. Ini suatu usul juga. Berarti kita bisa overlapping. Jadi pekerjaannya cuma ada 4, tambah 1 fondasi ada 5 pekerjaan. Kalau kita pakai bar chart, kita ada 5, cuma buat 5 bagan aja, 5 batang aja. Ya, sesuai dengan nama pekerjaannya. Jadi ini bisa kita susun, ya bisa kita susun nih kayak bentuk kayak gini. Ini fondasi, ya tadi yang Diajeng ini adalah pekerjaan plesterannya, kemudian di sini pekerjaan acian, kemudian pengecatan.
Ya. Oh, sorry. Fondasi, bata, plester, acian. Catnya transparan aja, jadi nggak kelihatan. Ya, warna catnya transparan ya. Karena tangan saya nggak cukup nih. Jadi nggak kelihatan, jadi transparan gitu. Jadi ada 5. Bar catnya kayak gini. Ya, bar catnya semacam ini. Ini kelihatan bar catnya kan ya? Jadi saya coba menggabungkan beberapa metode pekerjaan kita, jadwal kita dalam satu kegiatan. Jadi nanti kita memberkiranya mudah. Jadi kalau kayak gini, ini akan mudah. Tadi diajeng ya benar ya tadi ya. Oh Anissa, sorry, Anissa tadi AB, ini sendiri terus CD, boleh? Ya, boleh juga kayak gitu. Boleh juga A selesai, terus lanjut ke B, begitu B dikerjakan, A-nya sudah dikerjakan pasang batanya. Bisa lebih cepat nggak? Bisa ya. Jadi kita coba bagi 4, ya, jadi satu kegiatan kita bagi 4. Saya buat bar chartnya. Jadi ini sekaligus saya ulas semua. Ya, saya pakai biar kelihatan. Merah kelihatan nggak? Oke, ya. Kemudian ini saya kasih kode. Ini misalnya B, ini P, ini A, ini C. Ya, ini kita bahas tentang PDM. Oke, ya kita bahas dengan PDM. Contoh kasusnya adalah pekerjaan pasangan dinding. Ya, kita ada pekerjaan fondasi yang pertama kali. Kemudian ada pekerjaan bata, plester, aci, dan cat. Dan bentuk denahnya kotak A, B, C, D. Tadi Anissa menyarankan cara kerjanya adalah, ini pekerjaan A, B, kerjakan dulu untuk fondasinya. Kalau A, B sudah selesai, maka di sini langsung bisa dilakukan pekerjaan pasangan batunya. Dan fondasi bisa langsung bekerja C, D. Jadi bersamaan dengan pasangan bata di sini, fondasi di sini bekerja. Begitu ya. Jadi simultan. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk bar chart, nanti yang lainnya juga sama. Yang lainnya juga sama, ikut simultan semacam itu. Ini saya bagi semacam ini. Ini B-nya. Anggap B-nya ada sini. Ya, ini sorry, P dulu. Fondasi dulu. Fondasi saya kasih lambang D. Ya. Ya. Jadi kalau tadi Ajeng benar, kok Ajeng terus namanya? Anissa. Sekar. Oke, Sekar. Maksudnya Anissa. Kepanggil, sorry. Ya. Ini tadi dibagi dua bagian. Sekarang saya bagi 4, boleh-boleh saja. Jadi boleh bagi 2, boleh bagi 4. Ya. Oke, yang sekarang saya ngikutin yang ini dulu ya. Ya, kita bagi 4. A, B, C, D biar cepat. Ya. Kemudian A selesai, fondasi lanjut. Ini fondasi lanjut. Ya, A ini bisa kerjakan di sini pekerjaan batanya. Batanya misalnya. Jadi nanti dipotong di sini. Oke. Potong ini. Ini fondasi 1. Fondasi 1 selesai, maka bisa lanjut ke B1. Ya. Nanti fondasi 2 selesai, bisa ke B2. Fondasi ketiga selesai, maka bisa ke bata 3. Ya. Terus D4 selesai, fondasi 4 selesai, maka bisa ke bata keempatnya. Bentuknya semacam ini. Ya. Nah, begitu juga sama. Ini keranda di satu-satu, ini kita lanjut setelah bata 1 selesai, boleh nggak langsung dikerjakan plesteran? Boleh, jadi biar cepat. Ya, maka kita bisa juga di sini, ini B1, ini D1 saya tulis, D1, D1, di sini plesterannya. Misalnya plasternya sini juga sama. Ini P1. Kita bagi 4. B1, B1, B1. Jadi setelah B1, kita boleh mengerjakan P1, plesteran 1. Setelah B2 selesai, maka plesteran P2 boleh dikerjakan. Syaratnya P1-nya sudah selesai. Jadi di sini ada syarat-syarat yang berikutnya. Nanti bisa kita gambarkan lagi. Ya. Kemudian setelah ini sama, plesteran 1 selesai, maka kita boleh pekerjaan acian.
Ya, ini aciannya di sini misalnya, ini aciannya di sini. Di sini A1 nih. Ya. Oke. Bata, plester, aci. Ya. Baru masuk ke cat. Ya, catnya, saya nanya, ngecatnya setelah diaci semua atau waktu acian selesai, saya boleh ngecat? Setelah acian selesai semua. Selesai semua. Kenapa harus selesai semua dulu? Tiga yang harus masuk. Jadi kalau misalnya kita masih ada pekerjaan acian, kemudian kita cat, nanti bolak-balik kita akan rugi materialnya. Kemudian dindingnya juga belum kering benar. Kalau belum kering benar dicat, nanti akan mengelupas nggak? Iya. Akan melupas. Jadi kita jangan lakukan itu. Jadi nanti ada persyaratan tentu dalam membuat jadwal dari segi teknisnya yang harus kita masukkan di situ. Nah, ini adalah salah satu triknya. Jadi ngecatnya nunggu kering dulu aja ya. Keringnya berapa hari setelah aciannya kering? 1 hari ya, anggap ya. Ngecatnya semua ini berapa hari? Kita anggap misalnya ya 2 hari. Ini adalah catnya. Jadi ini gambar barcat. Barcat tidak ada hubungan ketergantungan. Tapi nanti kita bisa buat menjadi hubungan ketergantungan. Karena tadi ada beberapa syarat. Kita ambil contoh, bahwa fondasi 1 selesai, maka pekerjaan batas 1-nya boleh dimulai. Ya. Gitu. Nah, ini kita buat syarat, kita buat tabel. Mas, coba tolong itunya, Mas. Papan tulisnya satu lagi. Saya tambah sebelum saya hapus. Kalau barcat tadi kita udah jadi, ya. Barcatnya sudah jadi semacam itu. Ya. Kita kasih waktunya aja. Untuk misalnya fondasinya kelipatan 2, ini 8 hari. Ya. Anggap 8 hari fondasinya. Kemudian pasangan batanya kita buat misalnya 2, 2, 2, 2. 4 juga. Oh, 1, 1 misalnya. Oke. Saya perbanyak 3, 3, 3. Pasang batanya lebih lama. Berarti di sini 12 hari, ya. 12 hari. Ya, setiap kotak, setiap tempat itu butuh misalnya 3 hari. 3 kali 4, 12 ya. Ya. Yang atas setiap fondasinya 2 hari, 2 hari, 2 hari, berarti 8 hari. Kemudian plesteran. Ini batanya plesterannya karena bolak-balik, ya. Kita buat sama 12 hari. Ya, bolak-balik. Ya. Kemudian acian kita buat bolak-balik sama, ya, tapi di sini dibuat hanya anggap sehari selesai, berarti 4 hari, 4 sisi. Kemudian ngecatnya ini 2 hari, di sini ada jeda 2 hari, ada jeda 2 hari, ya. Bisa diikuti ya? Oke, diingatin. Ya. Nanti kita ada D1, D2, D3, D4, 2, 2, 2, 2, kemudian ada B1, B2, B3, B4, di sini 3, 3, 3, 3. Kemudian dari P1, 2, 3, 4, sama, tetap sama, 3, 3, 3, 3. Kemudian ada yang acian, A1 sampai dengan A4, ya, 1, 1, 1. Kemudian jeda 2 hari pengecatan. Gitu ya. Saya akan buat tabel dulu. Jadi kalau kita mau buat barcat, kita buat tabel dulu. Kalau buat CPM, PEP, PDM, apapun Word, kita buat tabel dulu. Tabel hubungan ketergantungan. Kemarin kita ada singgung, langsung kita kerjakan aja. Jadi ini langsung contoh aplikasinya, saya pakai ini dulu. Ya, kelihatan ya di sini tabel hubungan ketergantungan. Ya. Yang cukup ini nomor, kemudian di sini ada aktivitas, ya. Kemudian ada durasi, ya. Di
sini ada kegiatan yang mendahului. Ya, kegiatan yang mendahului. Oke. Oke. Ya, yang pertama di sini tadi adalah pekerjaan pondasi. Pondasi kita buat bagi 4. Ini pondasi kita buat P, terus ada P1, P2, P3, P4. Ya. Kemudian ada pekerjaan berikutnya adalah bata. Di sini ada B1, B2, B3, B4. Kemudian ada plesteran. Ya, di sini ada plesteran tadi adalah pondasi D ya. Pondasi D. Pondasi D ya. Ini plesteran P, P1, P2, P3, P4 ya. Di sini kemudian baru acian 1. Ini A1, A2, A3, A4. Ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Nanti bisa saya kirim lagi ulang, tapi di sini bisa kita lihat. Pondasi 1, durasinya tadi berapa? Sorry, Pak. 2 hari. 2 hari ya. Pak, Yang bisa B1 ini bantu 3 ya. Pak, bisa bantu ACC yang baru masuk, Pak. Oke, sip. Sorry. Thank you. Nanti kasih tahu juga ya. Nanti kasih tahu saya supaya bisa lihat. Oke. Yang di sini adalah 3 hari 3 hari. Ya, ini juga 3. Kajian 1 hari 1 hari ya tadi ya. Oke. Sudah. Sekarang kalau pas pondasi 1, ada yang mendahului nggak pekerjaannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kosong gini aja. Strip. Kemudian pondasi 2, ada yang mendahului nggak? Pondasi 1 nggak ada yang mendahului kan? Jadi pondasi itu ada 4. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, balik. Ya, kita lihat di sini. Balik pondasinya. Ini pondasi 1, 2, 3, 4. Ini tadi kerjakan dulu pondasinya sebelah sini. Kalau udah selesai, baru lanjut ke sini ya. Ini sama masalahnya. Yang sama. Jadi begini jalannya. Berarti pondasi 2 nunggu pekerjaan pondasi 1 selesai dulu nggak? Iya. Oke, berarti ada yang mendahului. Ya, ada yang mendahului. Kita buat sini balik. Ya, di sini adalah D1 yang mendahului. Ya. Kemudian pondasi 3 ada yang mendahului nggak? Ada D2. D2. Oke, ini berurutan aja ya kita ya. Jadi yang mendahului berurutan. Oke. Nah, yang kita tulis yang mendahului cukup 1 persis yang di belakangnya. Nggak perlu semuanya kita sebutkan. Nggak perlu kita sebutkan. Kita ambil contoh gini. Kita ini, ketika kita pondasi 1 yang mendahului, pondasi 2 yang mendahului adalah yang pondasi 1. Ketika di sini yang mendahului adalah ini. Ya, berurutan pasti kan ya. Jadi yang di belakang nggak usah kita sebutkan. Cukup yang terdekat aja. Ya, oke. Baik. Sekarang B1 yang mendahului pekerjaan apa? Bisa. Bata 1. D2. 4, Pak. D4 4. atau D1? Bisa. Kita lihat barcasnya. D1 ya. Bisa, Pak. Ini kita potong. D1. Ini D1, D1. Berarti di sini adalah D1 yang mendahului adalah D1. D1. Kemudian B2 yang mendahului B2. D2. B2 saja? Hanya B2 saja? B2. D1. B1 yang mendahului adalah D1 kan ya? Kalau B2, oh ini B1. B1. 1 dan D2. Benar ya? Kalau B3? D2. B2, D2. D3. 3. Oke. B4?
D3. D3. D4. D4. Ya. Oke, sip. Berarti pada bisa semua, gampang. Ya. Ini hal yang sama untuk pekerjaan P1. Restoran 1. Dia nunggu pekerjaan apa? Nih. P1 didahului oleh pekerjaan P1. Ya. Kemudian P2 B2 P1. Oke. Ini ikutin aja terus, ini tinggal turunin aja kan, berurutan kan ya? Gitu ya. Oke, yang ini sama, jadi ini hampir sama. A1 dari P1. Di sini P2. Ya, P2 berarti di sini A1. Di sini P3 berarti A2. P4 di sini A3. Ya. Yang cat di bawah, tadi cat transparan kan ya? Iya. Oke, kalau transparan ada di bagian bawah nggak kelihatan, ya. Pertanyaan saya, pekerjaan cat yang mendahului pekerjaan apa? Kerjaan restoran. Pengecatan, pengecat. Acian berapa? Aci 1 sampai Aci A4. A4 kan? Acian itu 4 berarti A4 aja ya? A4. Berarti C, nanti C didahului oleh A4. Tapi ada plus 2 ya. Di sini 2 tambah 2. 2-nya jeda, tambah 2. Nanti biar kita ketahuan nanti dalam buat bar chartnya. Cat kelihatan. Oh, pada PDM, CPM, dan PERT. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Ya. Oke. Catnya nanti kita masukkan belakang. Nanti kita masukin. Sampai sini bisa? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kita buat mudah-mudahan kita mulai buat CPM-nya dulu ya. Bar chartnya udah jadi ya. Bar chartnya sudah jadi. Ya, nanti tinggal kita hitung berapa. Oke. Kemudian CPM yang belum jadi. Hanya sekarang kita coba anggap nih D4. Di sini adalah B4. Ya. B4 di sini berapa hari? 3. B4 3. Berarti ini 3 hari ya. Ya. Nanti kita taruh di atas, kita lihat. Ini 8. Berarti di sini berapa? 11. 8 tambah 3, 11. Ya. Oke, biar kelihatan. Kemudian ini yang di sini P4-nya. P4 3. Berarti ini juga 3. Berarti di sini berapa? 14. Oke. Yang di sini A4 1. Berarti sini 15 tambah 2 ini 17. Tambah 2 19. Oh, 19 ya sebelah sini. Ya. Oke, 19 ya sebelah sini. Berarti nanti waktunya adalah 19 hari. Barcat sudah dapat langsung waktunya. Ada jalur titisnya nggak di Barcat? Nggak ada ya? Nggak kelihatan ya? Karena tidak ada hubungan ketergantungan. Tapi kalau nanti dalam maaf, ada yang gabung. Tapi dalam CPM, PERT, dan PDM nanti ada hubungan ketergantungan. Ya, oke. Sekarang kita buat CPM-nya dulu boleh? Iya, Pak. Mau cara tradisional atau mau cara yang baru, Mbak? AOA atau AON? Mau AOA atau mau AON? Masih ingat yang kemarin? AON, Pak. AON aja. Kita pakai AON ya, berarti lebih gampang ya. Ya. Mudah-mudahan yang sebelah sini sudah bisa diingat. Boleh saya hapus? Boleh saya hapus? Bentar, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak, bentar. Oke.
Sebentar saya pasang lagi. Screen aja ya. Kalau pakai laptop bisa print screen. Sudah? Print screen taruh di PowerPoint atau di Word bisa. Sudah, Pak. Udah? Oke. Ya, ini gambarnya, ya, ini gambarnya, kita PDM, ya, ini bar chart udah jadi. Ini tabel hubungan ketergantungan dari setiap kegiatan, ya tadi. Ini mau dicatat juga atau enggak? Atau di print screen? Ya, boleh pakai print screen. Kalau sudah, saya akan buat CPM-nya, ya, CPM-nya. Ini contoh ini kalau pakai AON gampang, tapi kalau pakai AOA yang agak susah. Sekarang kita pakai yang AON. Berarti bentuk antara CPM dengan PERT bentuknya sama. CPM dan PERT bentuknya sama. Nggak berbeda, karena kita pakai AON. Kecuali kita pakai satunya AOA, satunya AON. Ya. Jadi kita pakai yang AON aja. Ya. Jadi kita lebih mudah. Ini saya singkirkan dulu. Hapus. Lebih bagus. Oke. Kita taruh sini dulu sebentar. Ya. Oke. Yang pertama buat ini PM dan PERT-nya. Kita pakai AON. Jadi bentuknya sama. CPM dan PERT bentuknya sama. Ya. Kalau PERT pertama kali kita kasih node awal dulu karena jaringan tertutup. Ya. Jadi sini start. Kita buat kotak, tulis start. Ya. Kemudian saat kita lihat kegiatan yang pertama tadi apa? Yang pertama D1. Ya. D1. Nah, ini sekarang kita buat urut aja nih. Setelah D1 ada kegiatan Jadi enak kalau pakai AON. Jadi kalau pakai yang CPM akan susah. D3. Kemudian satu lagi. Geser sebelah. Turunin aja dulu. Oke. Ini D4. Jadi mudah sekali cara gambarnya, berurutan. Hampir sama dengan bar chart tadi bentuknya. Hampir sama. Ya. Lurus, tapi dibagi-bagi. D1, D2, D3, D4. Gitu. Kemudian di bawahnya ada di sini. B1. Ini setelah begini kan ya? Ya. Kita gambar. Jadi ini cepat aja nih gambarnya. B2 ya, tarik lagi karena B2 tergantung B1 dan D2. Ini enggak tarik lagi. Jadi bentuknya hampir sama persis dengan bar chart. Hanya dibuat kotak-kotak. Ya. Udah B4. Ya. Saya belum masukkan harinya, waktunya nanti kita bisa masukkan. Sekarang kita buat
Di sini adalah plesteran 1. Tarik ini. Benar ya? Plesteran 2. Plesteran 4. Ya. Kemudian baru acian. Ini aci 1. Empat ya. Geser sedikit. A2 kita tarik, ini kita tarik. Jadi langsung tarik aja hubungannya. Jadi kalau ada dua kegiatan berhubung ke satu titik, langsung buat aja, nggak jadi masalah. Ini A3 dari sini, ya. Ini karena tempatnya kurang. Ini saya giniin, kasih angka 1 1, ya, 1 1. Saya taruh di bagian sebelah sini, kelihatan? Ya, taruh sebelah sini ya. Iya, boleh. Oke, ini 1, kemudian ini 1, ya. Terus saya buat di sini adalah A4, tarik. Oke, setelah A4 di sini ada yang terakhir, cat, ya, cat ya. Ini jaringannya sudah jadi. Karena di bagian terakhir hanya ada satu node, kita nggak perlu pakai node finish. Kita anggap yang terakhirnya sebagai node finish. Tapi kalau misalnya ada dua node, ya, ada dua node, C dan D, C dengan P misalnya, atau C dengan Z, gitu, maka kita tambah satu node sebagai node penutup. Finish. Waktunya 0, durasinya 0, supaya bisa gabung aja gitu. Ya, karena cuma satu, kita buat satu aja. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan durasinya. Semuanya 2. Betulan. Ya. Kemudian B1 ada 3. Nah, setiap panah-panah 3. Ya. Jadi setiap panah-panah 3. Durasinya durasi si B. Ya. Di 3. Oke. Ini kurang 1 ke bawah. Ini belum. Ya. Sudah. Oke. Di sini P1 waktunya juga 3. Ini 3. 3. Ya. Ini 3. Ini 3. A1 di sini adalah 1 durasinya. Ini berarti 1 1. 1 1. Ya. Ini 1. Kita tarik sini, ini 1. Ini 1. C tadi berapa hari? Plus 2. 2. Tapi ada jedanya enggak? Ada. 2. Berarti nanti tulisnya gini. 2 plus 2. Oh. Kurung. 2-nya ini yang satunya di sini adalah jedanya. Jadi pada CPM, pada PERT, jeda tidak ada tempatnya. Jadi terpaksa ditambahkan ke salah satunya. Di depannya atau di belakangnya. Saya taruh di belakangnya, nggak apa-apa. Ya, saya pakai kurung berarti ini jeda, waktu jeda. Tapi dia hanya butuh 2 hari aja. Ya, 2 hari aja. Oke? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini gampang. Jadi kalau yang kemarin susah mengerjakan CPM susah. Tapi kalau dengan AON, ini gampang aja ya. Karena tidak ada daminya. Ya, tidak ada dami. Jadi kita pakai yang AON aja, nggak usah AOA lagi. Ya, itu udah kuno bilang tradisional. Jadi nggak kita pakai lagi. Ya. Kemarin saya kasih teorinya dibaca aja sebagai referensi, tapi sekarang kita pakai AOA biar mudah. Ya, jangan buat susah. Baik, kita hitung ya mulai ya. Kita hitung EET-nya. Masih ingat rumusnya? Tambah. Terus maju terus. Tambah. Mulainya dari mana? Maju terus ya, maju terus. Dari kiri ke kanan ya. Berarti kita nulisnya di atas saja. 0 tambah 2. 2. Oke. Tambah 2. 4. Ya. Tambah 3 yang bawah. 7. Enggak nih. 2 tambah 3.
5. Ya, sekarang 4 tambah 2. 6. Jadi urut ini ikutin nih. Ya. Sekarang 5 tambah 3, 8. 8. Ini dari sebelah sini 8 ya. Sekarang dari atas 4 tambah 3. 7. Yang dipakai 7. 8. untuk ke atas pakai yang maksimum. 8. Paling besar berapa? Bukan 7. Yang besar 8 kan? Dari atas 7, dari sini 8. Yang dipakai yang 8. 8. Dicoret yang ini. Ya, 8 ya. Ini kita coret ya. Oke. Baik, sekarang 6 tambah 2, 8. Kita turun dulu ke bawah. Ya. 5 tambah 3, 8. Ya. Sekarang kita lanjut sebelah sini. 8 tambah 3, 11. 2 nih ya. Ada 2, ingat. Ada 11 dari sebelah sini. Dari atas berapa? 6 tambah 3. 9. Yang dipakai 11. 11. Ya. Ya. Oke, sekarang yang bawah. 8 tambah 3, 11. 11. 11. 8 tambah 3, 11. Sama-sama 11 ya. Kita tulis sekali aja. Turun lagi ke bawah. 8 tambah 1, 9. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sana. 8 tambah 3, 11. 11. 11 tambah 3, 14. yang dipakai. 11. Oke. Ya. 11 tambah 3, 14. 14. 11 tambah 3, sama ya. 11. Oke, 11 tambah 1, 12. 10. Yang dipakai. Biar saya tulis biar ketahuan. Tidak ada 2 nilai. Ya. Oke, sekarang yang sebelah sini. 14 tambah 3, 17. 14 tambah 3 sama-sama 17. Ya. Ya. Di sini 15, di sini 13. Ini dipakai mana? Ini 15, di sini 15. Oke. Ya, di sini ada 17 sama 15. Ya kan? Benar ya? 17 tambah 1. 18. Ya, 18. Oke. Di sini 16 yang dipakai. 18. 19. Oke. Kita cek tadi ada yang salah tadi di itunya. Ya. Iya, Pak. Barca tadi berapa? 19 ya? Iya. Ada yang salah berarti. Nanti kita cek. Ya. Kita cek. Karena tadi 22 kita lihat belakangnya aja, tapi ternyata di sini ada panjang tengahnya. Ya. Yang benar ininya, nanti kita benerin. Ya. Oke. Sudah. Sekarang 18 tambah 4. 22. 22. Ya. Nanti barcat kalau digambar dengan benar, tadi kan gambarnya nggak benar ya, jadi kita ngambil belakangnya saja kan ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nanti dapatnya 22 hari. Barcatnya akan sama 22 hari. Ya, 22 hari. Ya. Oke. Sekarang kalau sudah dapat 22, kita turun menghitung LET-nya di bagian bawah. Rumusnya apa? Mundur. Pengurangan ya. Oke. Kita turun pakai merah saja di sini. Ini 22. Berarti sini 18. Ya. 18 kurang 1. 17. 17. Ini juga 17 ya. Kita taruh di dalam aja 17 ya. Ya. Oke. 17 kurang 3. 14. Ini 14 ya. Oke, 17 kurang 1 16, jadi pakai 14 ya. Di sini 16. Ya, 17 kurang 1 ya. 16. Oh, sudah, ini udah. Kita geser ke yang sebelah sini. 14 kurang 3. 11. Ya, 14 kurang 3 di sini 11. Di sini juga 11, dari sini 11, dari sini 11 juga ya sama. Kemudian 16 kurang 1 15, kita pakai 11. 15-nya nggak dipakai. Ya. Di sini 15. Ya. Sekarang 11 kurang 4. Oh enggak, 11 kurang 2. 11 kurang 2. 9. Dari sini 9.
Dari sini 11 kurang 3, 8. 8. Yang dipakai 8. 8, makanya coret. Oke. 11 kurang 3, 8. Ya. Di sini 11 kurang 3, ini 8. Yang dari sini 15 kurang 1, 14. 14. Nggak dipakai, yang dipakai 8. Ya. Kita bergerak lagi, kita lihat 8 kurang 2, 6, 6. Dari sini 8 kurang 3, 5. 5. Yang kita pakai 5, 6-nya nggak dipakai. Ya. 8 kurang 3, 5. Dari sini 8 kurang 3, 5 juga ya. Ya, Iya. sama-sama 5. Dari sini 5, dari sini 5. Ya. Oke, sekarang 5 kurang 2, 3. 3. 5 kurang 3, 2. Tinggal dipakai. 2 kurang 2, 0. 0. Ya, jadi udah dapat. Sekarang tolong sebutkan node kritisnya. Oke, Pak. Desa. Buram. Nggak kebaca, nggak kelihatan. Ya kelihatan Kak. Buram, Buram, Pak. Berbayang. berbayang. Kalau berarti saya matikan lampunya. Boleh, Pak. Lampunya, Pak. Kelihatan nggak mati? Lumayan. Lumayan, Pak. Lumayan. Oh, lumayan gini. Iya, Pak. Lumayan gini. Oke, berarti saya matikan lampunya. Cuma itu ada cahaya apa itu? Tolong ditutup. Nggak apa-apa, jendela tutup. Oh ya, tolong ditutup ya. Makasih. Oke. Lagi. Paulus. Kamar belakang tutup. Sana. Ya. Sudah? Lebih baik? Mantul? Masih bisa? Mantap betul. Mantap, Pak. Mantap betul. Oke. Iya, Pak ya. Oke. Rumahnya bagus, Pak. Apa yang bagus? Oke. Oke, kalau udah sebutin nama aja yang mana? Yang kritis. Yang 2, 2, 2, 2. Ini ya. Yang cat. Iya. Star. Bukan. Ya. Star. B1. Ya, itu Mana? B2. B1. Oke. Ya, itu, Pak. Ya. B2. Oke. Iya, itu, Pak. Kemudian B4, Pak. B4. Oke. Yang kelihatan dulu aja. Boleh. Ya. B3, Pak. D3. Mana D3? B3. B3. Oke. 4, Pak. 4. C. Ya, C. Mana lagi? P1. Kelihatan. B1. P4. P4. P2. P2. P3. Desa. P4. B2. Oke. Mana lagi? Iya. Otomatis. A4. Udah? B2. A4 udah. Finish. Finish. Finishnya C, udah nggak ada. Kalau 2 node terakhir boleh pakai finish. Sudah? Oke. Sudah kelihatan yang merah-merah kan ya? Udah. Jalur kritisnya yang mana sekarang? Itu, Pak. Di antara 2 node Yang kritis ya? B1. Nah, gini ya. Iya. Ini ke sini. B1. Oke, ini ke sini. Kita lihat. Iya. Kita tarik sini aja. Di double. Kemudian ada di sini juga sama kan ya? Iya. Oke. Ini juga 4C, sama. Pak. Kenapa? A4 ke C. Ya. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, begitu ya. Ini. Oke. Ada lagi? Ini udah. Merah atas sudah. Berarti ada berapa jalur kritis? Ada 2. Ada 2 ya. 1. Ya. Benar? Enggak. Kita lihat jalur yang pertama, kita hitung ya. Jalur kritisnya. Ini kayak dibuat jalan aja. 1. Gini kan ya. Ke sini Iya, ya. Pak. Benar. Kemudian 2. Begini boleh? Oh, iya. Benar kan? Kemudian 3. Benar? Boleh. 4. 4. 4.
Jadi ada 4 jalur kritis. Hmm. Ya. Jadi kalau saudara punya proyek semacam ini, yang saudara perhatikan adalah yang ada di jalur kritis ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan kritisnya. Jangan sampai lengah. Kalau lengah, proyek akan terlambat. Kalau lebih cepat, maka proyek akan lebih cepat. Jadi percepatan dan perlambatan di jalur kritis ini, makanya kita sebut sebagai jalur kritis. Enaknya kalau kita pakai CPM, dibandingkan pakai bar chart. Kalau ini kegiatan kan ada kegiatan nggak kritis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini nggak kritis kan ya? Dari sekian banyak node kan ya? Energi kita lebih hemat. Jadi cukup misalnya contoh, misalnya ada yang sekarang, Pak, saya mau pulang kampung nih Pak. Kondisi kritis kan proyek ya? Benar? Iya. Kalau dia kerja di sini, yang di jalur kritis, maka dia saya tidak izinkan pulang. Pak, istri saya sakit Pak, butuh obat, butuh saya Pak. Udah, uangnya saya kirim. Butuh berapa? Saya kasih. Pertimbangan saya, ngasih biaya untuk keluarganya, supaya proyek tetap jalan, di sana tidak sembuh. Kalau saya ganti orang, kira-kira pekerjaan bisa selesai nggak? Baru lagi kan ya? Pada dia orang yang hebatnya gitu. Jadi kita bisa tentukan di sini. Jadi kita bisa prioritas. Pak, yang misalnya di jalur kritis ada yang Pak, alat lihat, oh iya, kalau saya kasih 2 hari, proyek ini tidak terlambat, pekerjaan ini nggak terlambat, silakan aja. Gitu. Tapi kalau di sini yang kritis saya nggak berikan, maka proyek akan terlambat. Jadi ada pertimbangan yang benar-benar dari perhitungan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi berdasarkan analisa. Ini pentingnya jalur kritis. Ya. Jadi cara yang pertama kita sudah jadi bentuk CPM dan PERT-nya, karena kita sama-sama pakai AON, bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Jadi besok tugasnya hanya ini aja. Ya, AON aja. Ada pertanyaan untuk CPM dan PERT-nya? Oh, itu yang dari P4 mau ke A4 jalur kritis juga kan? Oh iya, benar kamu. Dari P4 ya, benar. Apa sini ya? Ya, ya, kritis. Terima kasih. Di sananya belum. Nah, kalau kuis saya kasih poin itu 1 poin. Siapa tadi namanya? Hani, Pak. Hani, saya ingetin 1 poin. Oke, Pak. Nanti WA ke saya ya. Enggak, saya catat. Biasanya ada kuis biasanya untuk nambah poin. Saya sampai 15 poin. Jadi kan saya nggak pakai hair biasanya. Tapi kuis, ya kuis. Jadi nanti kuisnya rebutan. Jadi yang bisa memperbaiki itu dapat poinnya. Maksimum 15 poin. Nanti kita pakai. Pak. Ya, buram ya? Nggak apa-apa. Nanti di kelas aja. Nanti di kelas. Jangan begitulah, Joseph. Joseph jangan gitu lah. Buram banget, Dil. Asli. Makanya catat Joseph. Bikin sendiri. Ya, ini Nanti pakai saya yang ada WA, aja ya. Siap ya, oke. Ya, nanti jangan takut. Pas waktunya kita pakai kuis. Kuis soalnya saya pakai CPM karena sudah pakai sama CPM dan PERT sama. CPM atau PERT dengan PDM, ya. Kuisnya. Supaya nambah poinnya di situ. Jadi nanti nggak ada ujian perbaikan. CPM maupun PERT butuh nodenya banyak ya? Ya kan ya? Butuh nodenya banyak. Nah sekarang kalau yang PDM, dia nggak perlu banyak-banyak, karena hubungan ketergantungannya bisa kita buat dengan berbagai macam. Kalau hanya finish to start, sehingga butuh node banyak. Ya. Nah di sini kita hanya butuh PDM itu kalau kegiatannya 5, ya 5 node butuhnya. Kalau kegiatannya ada 10, butuhnya 10 node aja. Jadi dia tidak perlu sebanyak node yang tidak terhitung, gitu ya. Berarti kita hanya butuh 5 node. Ya. Jadi bentuk nodenya seperti biasa. Ini kelihatannya kurang luas, akan saya lipat ke bawah. Ya. Yang pertama, pekerjaan apa? Nasi. Ya, berarti sini D. Fondasi berapa hari tadi? 8 hari ya? Iya. Oke. Yang kedua,
bata, ya. Yang ketiga, oke, plaster. Ini bata berapa dari? 12 ya? 12. 12, ini 12 juga. 12. Ya. Terus nanti saya kebawakan, ya saya bawakan di sini ada plesteran, acian ya. Iya. Acian 4 hari ya. 4. Ya. Kemudian terakhir cat. Ya, betul ya. Betul, Pak. Ini cat, ini 2 hari. Ya. Sekarang hubungan ketergantungannya bagaimana? Kita coba lihat di sini. Ya, kita tarik dulu ya. Ini ya. Yang mulai dari depan ya, kita lihat. Oh. Untuk B dan D, D dan B, kita lihat. Ini D mulai dulu ya. Kita lihat ini, jadi kita lihat D dan B saja dulu. D di sini ada mulai D1-nya. Betul? Ini jadi start to start hubungannya kalau kayak gini. Ya, ini balok yang pertama, ini balok yang kedua. Ini berarti start to start. Kemudian di sini juga ada finish to finish. Jadi dia ada dua hubungan. Start to start dan finish to finish. Start to start berapa nilainya? 3. 3, Pak. Finish to finish berapa nilainya? 3. Berarti dari dua balok ini, dua kegiatan, kita punya dua hubungan ketergantungan. Kita coba gambarkan dulu. Layarnya otomatis. Ya. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah start to start. Oke, kita pakai bawah dulu ya. Sini. S-nya berapa? 3. 3, Pak. Kemudian finish to finish. Dari bagian akhir ke bagian akhir. Di sini F-nya 3 juga ya. Oke. Sekarang kita lihat B dengan P. Kita ambil lagi, masukin. Siapkan terus. Nah, oke, geser bawah. B dengan P, kita lihat. Ini B, P. Ada start to start juga ya. Iya, Pak. Iya. Sama finish finish. Finish to finish. 3, sama-sama 3. Oke, sini. Iya. Harusnya pakai free chart ini. Kita nggak keluar rumah masalahnya. Ya. Berarti di sini kita pakai start to start sama S-nya 3, finish to finish. F-nya sama dengan 3. Oke, sekarang P dengan A. P dengan A, kita juga lihat P dan A. Di bagian akhir ada, ya. Di bagian awal juga ada satu ya. Iya, Pak. 1 ya. Iya. Oke, benar 1. Iya, Pak. Ya, 1 ya. Di Iya. awal belum ada garis merah, Pak. Kenapa? Mana Di yang belum awal. ada merah? Di awal Di ya, awal mana? Sini. yang di CPM, Pak. Hah? Yang mana? Ini? Sudah? Yang A, Pak. PKA. Yang di awal. Yang di awal P ke A. P1 ke A1. Ayo, ini P nih. Garisnya belum, Pak. Ini nih garisnya. P1 ke A. Itu A1, merah, Pak. benar. Merah Iya, nggak? Pak. Enggak, Pak. Ini 9, ini 15. Merah nggak? Enggak, Pak. Nggak sama. Berarti nggak kritis dia. Ya, tidak kritis ya. Benar? Iya. Iya, Pak. Oke, berarti satu kita ada dua hubungan. Start dengan finish to finish. Ini saya tarik balik aja ke sini, ya. Start dari sini aja ya. Balik. Tarik ke sini, ke sini. Ini S sama dengan 1. Kemudian finish to finish ya. Dari bagian akhir ke bagian akhir.
Kita tarik ke sini. Nanti saudara luruskan aja ke sebelah sana. F-nya sama dengan 1. Kemudian A dengan C tadi gampang. Hubungannya apa? AC. A4 selesai. 2 hari kemudian C baru mulai ya. Berarti finish to start. Ini C sama dengan 2. Udah, sekarang tinggal kita hitung. Ya, awal berapa di sini? 0. Ini berapa? Kita tinggal ngikutin aja. Apa yang 8? 8. Oke. Ke sebelah sini. Ini dulu, jangan ke sini dulu. Berapa? 3. 3 tambah 12. 15 ya, 15 dari sebelah sini ya. Terus dari atas 8 tambah 3 11. Yang dipakai 15. Oke. Sekarang yang sebelah sini. Ya. 3 tambah 3 6. 6. 6. Boleh ini kan ada hubungan atasan ya. 15 tambah 3 18. Ya, dari sini 18, dari sini berapa? 18. 18. Ya, tapi yang ini dulu 6, 18 berbalik. Tapi ini kita nggak perbandingkan. Kalau misalnya berbeda, kita pakai yang dari start to start aja, bukan pakai yang finish to finish. Ya, oke, ini 18. Ya. Oke, sekarang kita ke bawah sini. 6 tambah 1 7. 7 tambah 4 11. 18 tambah 1 19. ya. Benar? Oke, 19. 19 tambah 2 21. di sini 23. Sama nggak? Ada yang beda ya? Ada yang salah berarti? Tadi 22. Coba kita cek, nanti kita cek satu ya. Kita cek satu ya. Ya, malah enak kalau ada yang salah gini, kita malah enak dapat kasus. Kita bisa periksa satu-satu. Ya, ini 23, di sini 22. Kita cek sini. Kita cek. Ya, cek yang sebelah sini dulu. Biarin aja dulu ya. Oke, kita cek itu ulang. 0 tambah 2 4. Ya. Di sini 5. 5 tambah 3 8. Di sini 7. Ya. Oke, 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Oke, sudah benar. Ya, 8. Kemudian 8 tambah 3 11. 5 tambah 3 8. 8 tambah 3 11. Benar ya? 11 tambah 3 14. 14 17. Oke. Di sini 18. 18 tambah 4 22. Ada yang keliru di mana? Oke, coba cek lagi ya PDM-nya. Ini bedanya di sini. Ini 14 ya. Ya, ini 14 ya. Ini 15. Kita cek. Sorry. Ada yang salah? Saya yang salahnya di mana? Ini 3 ya. D2 isinya berapa di sini? Ini 2 ya? 2. Bukan 3 ya.
D2 hanya 2 kan waktunya kan ya? Iya, Pak. Saya nulisnya berapa? 3. Jadi sebetulnya yang dipakai adalah 2-nya, bukan 3. Di sini saya salah. Yang salah di sini. S-nya berapa? 2. Ini 2. Dua. Ya, ini 2. Berarti sini berapa? 2. Ini 14. Benar? Di sini 2 tambah 3 5. Ini 17. Di sini 17 tambah 1 18. Di sini 20 tambah 2 22. Sama nggak? Sama ya. Kenapa? 5 tambah 1. Mana 5 tambah 1? Start PKA. Oke. PKA. Ini 5 tambah 1 6. Benar ya? Siapa namamu? Apa, Pak? Kirim WA ke saya. Oke, Pak. Kasih. 1 poin. Ya, karena kuisnya belum dapat nih. Yang lain pasti saya kasih. Maksimum 15 poin. Jadi nanti yang tadi udah dapat 1 tinggal 14 poin lagi cari. Ya. Jadi saya kasih kesempatan semuanya dapat 15 poin. Oke. Kalau yang salah nanti koreksi lagi. Doain aja saya salah lagi. Biar sih bisa dibenerin. Ya. Oke. Jadi perhatiin bener-bener ya. Baik. Sekarang kita yang di bawah. Ini hebat. Kita nggak perlu lihat lagi, dengan ini aja udah bisa ngitung. Ini hebat. Jadi nggak perlu ngapal rumus. Kalau kita baca bukunya harus ngapal rumusnya banyak-banyak. Kalau di sini nggak perlu lagi ngapal. Di bagian bawah di sini berapa nilainya? Sama ya? 22. Oke, dikurangin. Ini 20. Kita kurang ya. Kita kurang. 20 kurang 2. 16. 18 kurang 4. 14. Ya. 14. Sekarang dari A ke P kita lihat. 11. Dari bagian baru 18 kurang 1. 17. Ini isinya 17. Ya. 17 kurang 12. 5. 5 dari sebelah sini kan? Yang dari sini kita lihat 6 kurang 1. 5. Ya, sama-sama 5. Oke, jadi fokusnya ke bagian bawah. Sekarang yang ke sebelah sini, 17 kurang 3. 11 kurang 3. 14, sekarang ini 14 kurang 12. 2, kalau dari sini 5 kurang 3, 2 juga sama ya? Iya. Oke. Sekarang 14 kurang 3. 11. 11. Ya. 2 kurang 2. 0. Dari sini 0. Dari sini 11 kurang 8. 3. Ada 3 dan 0. Yang dipakai? 0. 3-nya yang dipakai. Yang minimum. Oke. Sekarang noda kritisnya yang mana? B. 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 P. B. P. C. 3, Pak. B. P. C. 3 ya. Jadi dia yang kritis cuma ini aja ya. Oke. Kemudian ada jalur kritisnya nggak? Nggak ada. Jadi di PDM bisa ada, bisa enggak. Karena ini nggak dalam download kan nggak kelihatan kan ya. Ya, ini kritis, ini jelas ini B dan B pasti kritis, C kritis. Kemudian untuk yang ASEAN di bagian terakhir aja yang kritis, di depannya nggak kritis, ya. Kemudian juga sama untuk yang fondasi, di awalnya saja yang kritis karena baru mulai, ya. Belakangnya nggak kritis, jadi dia nggak kritis, ya. Oke, jadi ini PDM bentuknya semacam ini. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Ya, silakan. Kita bisa nggak kita pakai PDM tanpa harus cari CPM sama per? Ya, Bisa. itu. Bisa.
Caranya kita buat bar chartnya dulu. Oh. Bar chart paling gampang kan ya? Bener nggak? Bar chart itu paling gampang, dan setiap proyek pasti pakai bar chart. Jadi kita lihat bar chartnya dulu. Terjawab? Iya, Pak. Nah, bentuk bar chartnya kayak apa? Saya cabutin coba. Jadi kalau saudara punya seni, cara gambarnya, ini kayak bar chart nggak nih? Ya, ini kita mulai dari sini. Ini balok pertama, balok kedua, balok ketiga, balok keempat, balok kelima. Kayak bar chart nggak? Ya. Iya. Jadi sebetulnya kita buat bar chart-nya pasti bisa buat PDM-nya. Karena dari bar chart lah kita tahu hubungannya start to start, finish to start, finish to finish, ya. Jadi itu dari bar chart ketahuannya. Jadi buat PDM nggak perlu buat CPM dan buat PERT-nya. Cukup bar chart dengan PDM, bar chart dengan CPM, bar chart dengan PERT. Jadi bar chart wajib. Terjawab? Oke. Bisa Iya, semua? Pak, mau nanya dong. Boleh. Bisa nentuin jalur kritis, total hari jalur kritis nggak, Pak? Total jalur hari di mana? CPM atau PERT? Di PERT boleh. Di PERT. Di PERT Ya. ya. Jadi waktu kritisnya kita proyek ini bisa selesai selama 22 hari. Ini kelihatan. Ya, ini kelihatan ya, sini ya. Ini 20 hari. Jalur kritisnya yang mana? Kita bisa mulai dari D1, kemudian B, ini lurus, A, C. Itu berapa hari? Tetap 22 hari. Jadi semua jalur kritis ini dapatnya 22 hari. Oke ya, ada 4 jalur kritis. Gitu. Jadi sebetulnya secara nggak langsung, jalur kritis itu menyatakan waktu yang paling panjang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Bukan waktu yang paling pendek, tapi paling panjang untuk menyelesaikan satu proyek. Gitu. Terjawab? Iya, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Pak, itu yang PDM kenapa nggak ada jalur kritis, Pak? Kemarin bukannya Oke. Bapak ada yang garis dari awal ke awal gitu. Betul. Garis. Jadi, mana kita lihat gambarnya lagi. Ya. Jadi di sini kalau pada PDM, kita hanya tahu kegiatan yang pasti kritis C, B, P. Itu yang pertama. Jadi hanya tahu kegiatan kritisnya. Kemudian, kalau ditanya jalur kritisnya dari titik awal sampai akhir ada enggak? Yang ada hanya mulainya 00 kan ya, ke batu ya. Ini kritis ini. Dari sini ke sini. Oke, ini kita dapat sebelah sini. Dapat sini, ke sini. Itu jalur kritisnya. Oh, Tapi ada beberapa kegiatan A awalnya tidak kritis. Di bagian akhirnya saja yang kritis. A1, A2, dan A3 tidak kritis. Gitu. Kemudian untuk yang ini D, karena depannya saja yang sama ya. Benar? Belakangnya tidak sama kan? Maka D1 yang pertama itu yang kritis, lainnya tidak kritis. D2, D3, D4 tidak kritis. Jadi kalau ditanya jalur kritisnya, boleh. Jadi kalau mau ditanya jalur kritis, boleh-boleh saja. Tapi mulainya begini, kita pakai. Ya kan? Dari sana gambar. Karim, oke satu. Ini juga kritis. Sini, oke sudah dapat. Dari atas juga kritis juga, sama. Iya, Pak. Ini kritis. Kemudian dari sini ke belakang. Ini. Iya. Iya.
Jadi nanti ini membedakan kalau yang di CPM dan PERT itu semua garisnya kan langsung merah semua kan, tebal semua kan, kritis semua kan ya. Kalau PDM Iya, Pak. terpaksa gini supaya ketahuan. Jadi pertanyaanmu bagus. Ini jalur kritisnya dari awal, ini full, ini awal dan sampai akhir kritis, di bagian akhir kritis, ini kritis. Gitu. Terjawab? Oke, Pak. Oke, namamu siapa? Paulus, Pak. Oh, Lus. WA saya Lus. Oke, Pak. Kasih waktu Lus. Makasih. Yang lainnya silakan. Cukup? Pak, tadi kan di barcode kita di awal kan salah ya Pak. Hah? Itu koreksinya. Koreksinya gimana? Skalanya aja. Skalanya. Jadi kalau tadi kan nggak pakai skala. Kita ambil contoh yang D, ini kan 8, ini 12. Ya Pak. Ya. 8, 12. Kita lihat ini 8 dibagi 4, sedangkan ini 12. Padahal ini 2, 2, 2. Ini akan membengkak nggak? Akan mundur panjang nggak? Iya. Nah, di situ tapi kita belum gambarkan. Ya. Jadi nanti ini akan bergerak mundur ke belakang. Jadi kalau saya gambar benar-benar ya, saya pakai di sini ya, 2 aja ya. Ini bagus juga sih. Jadi biar ketahuan kesalahannya, ini bagus. Saya buat detailnya. Oke. Kelihatan nggak kecil-kecil gini? Kelihatan Pak. Oke. Sekarang untuk yang D ya, kita mulai dari D. Penyebab kesalahan ada di depan. Ke belakangnya sih masih oke. Dia tadi 8 hari ya. Ini ya. Iya. Oke, kita bagi 4 ya. Benar? Sudah? Kelihatan ya? Saya giniin, biar kelihatan bedanya. Oke. Ini waktunya tinggal 10 menit, mudah-mudahan habis, cukup. Ya. Kemudian saya gambar yang B. B pertama, mulai dari sini ya. Ini B1. Ini B. Ini 1, 2, ini B-nya. Ya. Kemudian di sini B3, benar? Ya. Di sini B4. Ya. Ya. Oke. Ini kalau kita buat 14-nya ketemu nggak di situ? Iya Pak. Tadi kita salahkan cuma 3 bagian belakang gitu aja kan, ternyata tidak kan ya? Dan ternyata ini hubungannya begini kan? Ini pakai biru jadi biar pakai merah. Nggak ada hijau. Ya, beginilah. Ya, ini hubungannya kan gini kan? Ini 2. Berarti harusnya ini ke sini ada selisih berapa? 6 ya, finish to finish-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Gitu. 6. Gitu. Karena harus bergeser semua gitu. Karena tergantung dari B3. Makanya di sini kita lihat. Ya. Ini kan dari sini 11 ya. Benar ya? 8 tambah 3, 11 ya? Jadi hitungan kita yang di bar chart tadi, kita yang 11-nya di sini. Kita lupa. Kok dari sini ternyata 14. Ini kesalahan kita di sini. Ya, kesalahan kita di sini tadi. Ya, ada. Ya, finish to finish-nya bukan 3 itu baru finish to start. Benar? Finish to start. Tapi finish to finish-nya 6. Ya. Sudah jelas? Pak, makasih Pak.
Terima kasih ya. Karena kamu nanya bagus, tambah 1 poin lagi. Siapa namanya? Hey, Pak. Siapa? Ray. Iya, Pak. WA Ray ya. WA. Ya saya masukin ke catatan Ray. Berarti nanti buat barcatnya, ini barcat yang detail pakai skala. Kerjakan dengan baik ya barcatnya. Karena barcat paling dasar, paling mudah. Jadi kalau di sini udah benar, untuk CPM, Volt maupun PDM pasti benar. Hasilnya sama. Pak, berarti budget itu harusnya detail per hari ya, Pak? Garisnya, Pak? Iya. Kolom per hari ya, Pak? Kolom per hari. Dan biasanya pakai skala kecil-kecil gitu, tidak apa-apa. Jadi kita kerjakan di Excel. Ya. Pak. Gantung proyek bisa? Ada pertanyaan? Cukup jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Ini perlu difoto nggak? Boleh, Pak. Boleh. Perlu, Pak. Halo. Ya, saya kirim langsung ya. Masuk? Ya, makasih Pak. Oke, masuk. Terima kasih, Pak. Makasih, Oke, Pak. bentar. Ini bisa selesai juga. Sementara kita satu kali pertemuan lagi, mudah-mudahan selesai ya, semua materinya habis, bisa sesuai target. Kalau besok rencananya kan siang, tapi siang masih ada rapat. Kita coba jadwalkan pagi, ya. Besok ada perkuliahan nggak? Masuk nggak? Gedung 2 nggak ada, Pak.